There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi nih dengan saya di channel YouTube-nya Keluarga Hamam. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, teman-teman, di video kali ini aku mulai di subuh hari. Nah, ini aku masak yang simple aja untuk sarapan pagi ya, teman-teman. Ini aku goreng dulu ikan asin. Nah, jarang-jarang nih aku masak ikan asin seperti ini. Kayaknya enak banget ya, teman-teman. Ditambah sayur rebusan dan juga sambal belacan. Nah, ini ikan asinnya sudah digoreng dan sudah mateng. Lanjut lagi, ini aku tumis-tumis si balado. Nah, ini bukan balado sih, bumbu halus kayak bawang merah, bawang putih, cabai merah, kunyit, jahe, lengkuas, dan juga kemiri. Nah, itu bumbu halusnya mau aku sayur untuk si tahu ya, teman-teman. Nah, ini aku potongin dulu untuk buah pepaya. Nah, jadi buah pepayanya ini sudah dipotongin sama papanya anak-anak itu separuh. Jadi separuhnya lagi tuh nggak dipotongin. Jadi aku potongin dan aku letak di piring saji. Jadi tinggal diambil aja deh kalau pengen makan. Nah, ini aku letak air 1 cangkir dan selanjutnya aku taruh santan. Nah, aku pakai santan yang seperti ini ya, teman-teman, santan bungkusan. Jarang-jarang nih aku pakai santan bungkusan, tetapi tetap kental ya, teman-teman, walaupun cuma 2 yang kecil-kecil. Nah, ini ditunggu sebelahnya aku masukkan sayur rebusan sawi pahitnya. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. Nah, begini aku males nih, teman-teman, kalau masak santan ya pecah takutnya. Jadi harus sering diaduk-aduk. Tetapi karena aku sambil-sambil, satu sambil masak rebusan sayur di tungku sebelahnya, dan juga sambil yang lain, sambil mencuci, sambil take video juga, ambil rekaman di handphone. Nah, jadi ya begitu. Akhirnya santannya itu kayak berbuih gitu ya, karena apinya itu agak besar aku buat. Nah, ini masukkan tahu dan juga udang kecepe. Nah, tahunya itu sudah digoreng ya, teman-teman, sebelumnya. Jadi beli tahu itu tahu yang sudah digoreng, yang sudah jadi. Jadi aku gulai gitu ya, teman-teman. Ini alhamdulillah nikmat banget. Nah, ini aku kasih cabai hijau. Aku cuman patah-patahin aja gitu, patah 2. Nah, dan juga aku kasih garam dan juga roiko. Nah, teman-teman, bunda-bunda semua yang ada di rumah, jadi dalam video ini aku ingin membagi tips bagaimana sih selama ini aku membagi waktu antara pekerjaan rumah dan juga urus anak. Yang pertama itu aku membuat jadwal supaya hidup aku tuh lebih teratur. Sebab dengan aku membuat jadwal membantu mengurangi risiko aku itu menjadi stres ya, teman-teman, menghadapi hari-hari di rumah. Misalnya nih, kayak pagi itu pas bangun pagi itu mana pukul berapa bangunnya, misalnya jadwal tahajud aku biasanya pukul 3 atau 4 ya paling lama. Udah gitu bangun lagi, tidur lagi kalau mau tidur. Tapi kalau misal ada kegiatan lain, misalnya kayak aku sebagai konten kreator ya di YouTube, aku tuh jarang tidur lagi dan aku buat jadwal lain, atau aku tulis-tulis di coret-coret kertasan, atau aku belajar yang tentang konten kreator gitulah ya, atau aku ngedit video, atau
yang lainnya deh. Jadi aku jarang tidur lagi, dan sampai jam 5 pagi itu aku sholat subuh, dan setelah itu lalu aku masak buat sarapan pagi dan lanjut urus anak-anak, misalnya kasih makan, mandikan dan pakaiin bajunya, serta beberes rumah, beberes dapur, dan juga beberes ruang tamu dan ruang TV di depan juga. Dan lanjut aku urus diri, misalnya aku mau mandi atau sholat, siap mandi aku sholat duha gitu. Dan setelah itu baru deh main-main HP kayak gitu kan, sekolah HP, baru lanjut lagi jadwal makan siang anak, makan aku juga, dan juga keluarga ya seperti itu. Habis itu sore juga seperti itu, dan lanjut esok harinya lagi. Nah, tips yang kedua nih dari aku, jika kalian butuh bantuan gitu, jangan ragu untuk minta bantuan sama orang terdekat. Misalnya ada orang tua atau keluarga atau suami gitu, minta aja bantuan, jangan sampai ragu ya teman-teman. Karena kita ini kalau punya bayi dan balita seperti aku itu pasti masih butuh bantuan orang lain. Jadi pekerjaan rumah tangga itu memang tugas kita, tetapi saat kita butuh bantuan orang lain, karena kita masih ada anak ya yang mesti kita urus, jadi tidak ada salahnya meminta bantuan suami atau keluarga, atau melibatkan seluruh anggota keluarga lainnya untuk meningkatkan bonding kita juga dan mengurangi resiko kita menjadi stres gitu ya. Stresnya itu dalam beberes seperti ini, jadi kita ya kalau nggak sanggup ya mesti dibantu gitu. Nah, poin atau tips yang ketiga itu ada multitasking. Misalnya dia disambil gitu ya kerjanya, misalnya sambil masak kita sambil jemur kain gitu, atau misalnya sambil masak kayak aku tadi sambil urus cuci pakaian atau urus yang lain, atau kupasin buah atau yang lain, biar supaya itu efisiensi waktu gitu ya. Udah gitu melatih fokus kita juga, jadi otak kita itu fokus kalau kita tuh lagi ngerjain ini dan sambil ngerjain ini. Nah seperti ini aku lagi beberes di ruang TV gitu ya teman-teman, sambil masak. Nah ini yang poin keempat itu, berani bilang tidak pada hal yang kurang penting. Misalnya kita lagi ada kerjaan yang padat di rumah, kemudian ada teman yang minta ditemani jalan-jalan, atau ada yang lagi ingin ngajak ngobrol gitu atau ngerumpi di luar rumah. Jadi kita harus beranikan diri untuk bilang tidak ya bunda, karena memaksakan diri untuk menuruti semua tuntutan orang lain itu hanya akan membuat waktu yang ada tidak efisien, terutama jika tugas di rumah itu sedang banyak-banyaknya. Jadi kita tidak bisa menentukan prioritas kita untuk bertanggung jawab di rumah. Jadi kita lebih memprioritaskan orang lain di luar. Itu hal yang salah ya bunda. Nah, tips yang terakhir, siapkan jalan pintas untuk hemat waktu. Misalnya, terutama bagi bunda, misalnya bunda terbiasa memasak sendiri di rumah nih. Jadi, buatlah jalan pintas untuk memudahkan aktivitas kita di rumah. Jadi untuk hemat waktu gitu ya. Contohnya itu kayak kita melakukan food prep. Seperti saya di video-video saya sebelum-sebelumnya banyak tuh video food prep yang saya lakukan dan sudah saya share ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin menonton, lihat saja di video-video saya sebelumnya. Nah, jadi salah satunya dengan menyiapkan bahan masakan pada sebelumnya, atau misalnya malam hari atau siang hari untuk disimpan di kulkas. Jadi kebiasaan ini membuat kegiatan memasak kita di esok harinya atau subuh hari itu menjadi lebih cepat dan lebih praktis.
Lagi tuh mencicil pekerjaan di malam hari dianggap scroll sangat ampuh guna memastikan bunda yang juga wanita pekerja itu bisa menghemat waktu di luar. Nah, sambil mengurus semua tanggung jawab tersebut, usahakan untuk tetap memberi waktu istirahat bagi diri kita sendiri ya bunda. Kelelahan juga bisa memicu stres dan membuat kita justru sulit melakukan pekerjaan dengan baik. Jangan lupa istirahat dan berterima kasih pada diri sendiri serta makan yang teratur ya, biar supaya tetap sehat. Nah, video aku beberes sudah selesai nih teman-teman. Nah, selanjutnya aku mau unboxing dulu video aku. Ini kemarin paket yang baru sampai dan aku belinya di Shopee. Ini alas sofa ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, bunda-bunda semua, aku itu mau makeover ruang tamu. Jadi ini paket-paket untuk makeover ruang tamu aku, dan ini masih 2 paket ya teman-teman untuk unboxingnya, dan paket selanjutnya itu di video selanjutnya nanti. Nah, ini satu lagi paketnya itu standing pot bunga plastik ya teman-teman. Aku belinya di Kota Pekanbaru dan harganya itu murah, 50.000 sama ongkir. Sampai di sini dulu nih video aku teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan share-nya. Semoga video aku bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.